Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang sekali saya masih bisa berjumpa dengan Anda dalam keadaan yang sehat. Saya mendoakan Anda semua agar sukacita berlimpah dari Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu semua. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Sungguh luar biasa. Kita diajak dan diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa kita harus terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena justru dengan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, kita akan menuai kebaikan pula dalam kehidupan kita. Orang yang menabur sedikit-sedikit pula yang dia terima. Tapi orang yang menabur banyak, banyak pula yang ia peroleh dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Kita diajak oleh Rasul Paulus, diingatkan agar kita mau berbagi hidup dengan orang lain. Dan ketika kita berbagi dengan orang lain, hendaknya kita berbagi itu dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati, bukan dengan kesedihan atau bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Karena dengan melakukan itu, keikhlasan hati yang kita bagikan bagi orang lain, kita juga akan memperoleh rahmat dan berkat bagi hidup kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia akan memberikan berkat kepada mereka yang juga mau berbagi kepada dunia di sekitarnya. Allah akan berbagi berkat dengan Anda dan saya kalau kita mau dengan setia berbagi berkat dalam kehidupan kita. Suami berbagi berkat terhadap istri, istri berbagi berkat terhadap suami, orang tua berbagi berkat terhadap anaknya, anaknya berbagi berkat terhadap orang tuanya. Kita harus saling membantu. Kita harus saling memberi, menyupport, mendukung satu sama lain dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa egois dengan diri kita. Kadang kita menuntut orang lain memahami kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga bersedia mau memahami orang lain dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, Allah memberi karena manusia juga memberi.
Maka kita dituntut untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga akan menyediakan benih bagi kalian serta melipat gandakannya. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan selalu melimpahkan kebaikan bagi Anda dan saya. Maka mari kita berbagi berkat dalam hidup. Anda punya banyak talenta, Anda punya banyak kemampuan. Mari kita berbagi berkat, Bapak Ibu. Tuhan mengajak kita agar semua orang merasakan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Memberi dan menerima itu saling bertautan. Namun, seringkali terjadi orang hanya mau memberi agar bisa menerima. Hal ini tentu amat keliru karena dapat melahirkan kemunafikan. Yang dituntut bukan supaya kita mendapat sesuatu dari pemberian kita, tapi yang dituntut adalah keikhlasan hati memberi. Tidak usah takut kekurangan, karena Tuhan akan memberikan kita berkat dalam kehidupan kita. Sikap munafik akan dibenci oleh Tuhan. Maka kita perlu jujur termasuk dalam menjalankan kewajiban agama kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena agama sesungguhnya bukan sekedar ritus belaka, tetapi kebajikan iman. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini bersama-sama. Sudahkah kita menjadi orang Katolik yang beriman? Mari kita renungkan sepanjang hidup kita hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan yang mengajak kita untuk terus melakukan kebaikan, berbagi hidup dengan orang lain, dengan keikhlasan hati, bukan untuk mencari pujian. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan dengan mempersiapkan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sudilah Engkau membersihkan diri kami dari sikap untuk mempunyai keinginan menonjolkan diri dan menganggap diri benar serta mengandalkan diri kami sendiri. Buatlah kami mau dan mampu menjadi pribadi yang jujur, tulus, rendah hati, terbuka bagi nasihat, dan akhirnya menjadi pribadi pendoa dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah orang-orang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu memberikan mereka rahmat kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.